Nongkrong di garis lurus bareng gue, Rini. It's all about content. Istilah itu belakangan ini sering kita dengar ya. Ya, emang betul kalimat itu sangat menggambarkan fenomena yang terjadi sekarang. Hanya untuk sebuah konten, banyak orang yang lupa dengan etika dan ranah privasi orang lain. Dengan cara merekam dan memoto tanpa izin. Miris bukan? Gak sedikit juga video yang disebarkan itu menggunakan caption yang berbeda dengan kenyataannya. Ya, bukan karena tanpa sengaja, justru itu memang disengaja. Seperti itu kan supaya bisa menarik perhatian banyak orang, tak lain tak bukan demi menaikkan engagement. Sehingga kalau itu viral, orang yang menyebarkan bisa loh dapat pendapatan yang tinggi dari media sosialnya. Nih, untuk lo yang masih suka ngerekam orang secara diam-diam, terus memviralkannya di sosial media. Mulai sekarang hentikan ya kebiasaan buruk itu. Bahaya banget. Iya, tahu kok mungkin lo bisa berdalih, cuma konten lucu-lucuan aja. Terus gini, bisa aja kalau orang yang lo rekam itu tahu, terus dia nggak terima dengan perbuatan lo, dan ternyata dia malah memilih untuk menuntut lo. Emang bisa? Ya bisa lah. Niat hati ingin viral, malah kena batunya. Jadi sebenarnya merekam orang secara diam-diam itu diatur dalam pasal berapa sih? Mari kita bahas. Sebenarnya kalau lo ngerekam terus memposting hasil rekaman video yang lo ambil tanpa seizin orang itu, lo bisa dikenakan pidana, tapi dengan catatan konten video itu dirasa isinya menghina dan menjelek-jelekan atau bahkan memfitnah orang yang lo rekam itu. Atau gini, video yang tersebar itu membuat orang jadi tersinggung. Nah, orang itu bisa loh melaporkan. Secara itu udah melanggar privasi dan apalagi menyebabkan kerugian buat orang yang lo rekam. Baik kerugian material secara langsung, ya kalau dihitung-hitung jadi kerugian real juga buat lo dan orang yang lo rekam. Lanjut ya, ancaman pidana. Sebagaimana diatur dalam pasal 310 KUHP, di pasal itu dijelasin nih, kalau lo menyebarkan foto atau video yang ada unsur aib orang, dan apalagi itu nggak dapat izin dari orang yang lo videokan atau yang lo foto itu, maka yang lo lakuin itu sudah merupakan tindak pidana. Dan itu masuk ke perbuatan yang tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Dan ancaman pidananya itu 2 tahun penjara loh, serta denda miliaran rupiah. Perlu diingat juga, untuk penyebaran itu berlaku di berbagai platform digital mana aja. Hati-hati banget pokoknya, kalau lo mau merekam orang, jangan sampai yang lo rekam itu mempermalukan orang, terus diupload lagi. Jadi kena deh ke tindak pidana. Semua ini ada aturannya. Jangan mentang-mentang lo punya HP, terus seenaknya aja main rekam-rekam orang tanpa izin. Apalagi yang lo rekam itu untuk menjelek-jelekkan orang. Ada nih pasti pertanyaannya, merekam apa dong yang dibolehin? Ya pastinya ngerekam yang baik-baik aja, sekiranya nggak menyinggung orang. Dan sebaiknya jika video rekaman lo itu memuat identitas atau foto orang lain, sebaiknya tidak boleh lo sebarkan. Karena ya sebenarnya lo tidak berhak menyebarkan informasi atau privasi orang lain yang seharusnya itu lo jaga dan lo hormati. Oke, kita lihat perkembangan sekarang itu. Ada beberapa orang yang tidak mau lokasi rumahnya ketahuan, nomor plat kendaraannya difoto atau divideokan oleh sembarang orang, atau dia difoto lagi ngapain, sedang apa, di mana, melakukan apa. Itu sebenarnya tidak menjelek-jelekan, tapi secara pribadi dia nggak mau itu diketahui oleh orang lain. Misalnya artis, dia cuma belanja aja, dia udah memposisikan diri untuk nggak ketahuan pada saat itu. Kayak dia pakai masker dan pakai topi. Ya, intinya dia berusaha lah untuk menutupi dirinya agar nggak dinotis oleh orang-orang. Terus kita yang ketemu dia, kita main asal foto-foto aja. Itu nggak boleh, karena itu privasinya dia. Sebenarnya kalau dijelaskan lebih luas lagi tentang tindakan merekam dan menyebarkan video atau foto, itu panjang lagi penjabarannya. Soalnya di Indonesia itu udah punya banyak pasal dan undang-undang tuh terkait privasi orang dan pendistribusian serta hak cipta. Terkait perlindungan privasi orang itu ada pada pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE. Intinya dalam pasal ini kita dilarang dan gak ada hak untuk menyebarkan foto atau video orang lain atau bahkan mempostingnya di sosial media.
Jika lo terbukti melanggar pasal ini, bisa dituntut dengan Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman penjara 8 tahun penjara. Dan denda paling sedikit itu 3 miliar kalau lo menyebarkan foto tanpa izin di sosial media. Salah satu konten yang memiliki traffic yang banyak adalah konten yang mengundang simpati orang-orang. Seperti menolong rakyat kecil, membagikan berita hoax, dan membuat narasi sendiri. Dari konten-konten itu lo bisa meraup pundi-pundi uang yang cukup besar, namun lo nggak sadar bahwa kegiatan yang lo lakuin itu sebenarnya salah dan dapat melukai hati orang lain. Korban dari narasi palsu yang lo buat itu, mereka bisa menuntut dengan pasal yang berlapis. Semua orang di seluruh dunia pasti tidak ingin berurusan dengan masalah hukum, bukan? Terutama karena kecerobohan lo yang secara tidak sengaja memotret dan membagikan foto orang lain di media sosial atau untuk kepentingan komersial. Membuat konten dan karya seni sangat boleh, tapi perlu diingat juga tidak semua orang bersedia dan menyukai ranah privasi untuk diunggah secara massal di media sosial. Oleh sebab itu, mulailah berhati-hati saat mencari ide konten di media sosial supaya tidak terkena masalah hukum, memotret dan merekam tanpa izin seperti ini. Dasar hukum lain yang mengatur pelaku tindakan tidak menyenangkan yaitu menyebarkan video tanpa izin maupun dalam bentuk foto adalah peraturan ITE. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa pelaku pelanggaran dapat dihukum berat. Setidaknya kurungan 6 tahun di balik jeruji menanti pelaku dengan denda paling banyak 100 miliar. Jadi lo benar-benar harus berhati-hati agar tidak melakukan hal ini di media sosial. Selain kurungan atau denda yang berlaku, lo juga bisa menanggung hukum sosial seumur hidup yang gak mudah untuk dilalui. Sehingga lo perlu waspada dan hati-hati dalam menggunakan media sosial agar gak ada kasus atau buntut yang gak menyenangkan. Apalagi foto dan video sangat mudah lo temukan di internet. Tapi tetap aja lo nggak boleh sembarangan mengunggah atau membagikannya tanpa izin. Soalnya ada dasar hukum terkait perekaman dan pembagian foto atau video tanpa izin. Nah, balik lagi. Di sini gue mengajak lo lebih aware lagi tentang masalah privasi. Jangan sampai gara-gara perbuatan iseng-iseng ini lo malah terjerat tindak pidana.